Ini terorisme, iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Sampai ke bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah Siapa yang nyuruh? akan memastikan Siapa yang nyuruh? Siapa yang bayar? Saya masih ingin menyambung dari Bang Faisal, tapi saya pindah haluan dulu Pak. Ya. Baru kemudian nanti mungkin kita bisa kembali. Bukan ekonomi, tapi isu yang juga luar biasa penting Pak. Aktivis kontras Pak, bernama Andri Yunus, disiram air keras, mengalami luka serius. Luka bakar hampir 20%. Kornea matanya sebelah kanan juga rusak. Kapolri sudah mengatakan mendapatkan instruksi langsung dari Pak Presiden untuk mengusut kasus ini. Dan saya juga ingin mengutip Menteri Koordinator Hukum, Menteri Bapak Pak Yusril, Komnas HAM, Komisi 3 DPR. Semuanya menilai ini bukan sekedar tindak kriminal Pak Presiden. Tetapi ini serangan terhadap demokrasi, serangan terhadap pembela HAM. Saya ingin tahu posisi Bapak, apakah setuju dengan penilaian itu Pak? Ya pastilah. Ini terorisme, iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Sampai ke bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang bayar? Termasuk apabila ternyata yang melakukan itu aparat negara, Pak? Ya jelas dong. Yang berseragam? Tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas? Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Tapi sebaliknya, kalau ini provokator yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas kita harus usut kok. Ya. Pola yang terjadi selama ini, kasus-kasus teror itu berulang dan tidak pernah terungkap sampai yang memberikan perintah, sebatas di pelaku lapangan. Spesifik Pak, saya mau menyebutkan, ini yang terjadi selama setahun terakhir Pak. Ada yang tadi Bapak sebutkan, wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana, ada Tio Ardianto, ada Ramon Doni Adam, ada Firindian Aurelio, ada Sheryl Anavita, ada Iqbal Damanik, ada Zainal Arifin Mohtar. Latar belakang mereka Pak Presiden semuanya beragam, tetapi kesamaannya adalah semuanya kritis menyampaikan pandangan di muka publik. Apakah Bapak bisa memahami ada kekhawatiran yang muncul bahwa ruang aman untuk bersuara menjadi semakin menyempit, Pak? Anda merasakan, apakah dibandingkan dengan banyak negara, apa kita batasi nggak? Ada yang merasakan, coba lihat, kita batasi nggak? TikTok, fake news, hoax, kebohongan yang disiarkan tiap hari. Coba Anda lihat, coba bandingkan sama negara lain. Karena yang terjadi adalah dampaknya yang kita lihat Pak. Mereka yang bersuara kritis. Iya, tapi kadang-kadang ada orang, Mbak Nana, kita ini bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Kadang-kadang kan ada peristiwa yang justru dibuat seolah, Anda ngerti ya? Itu namanya provokasi. Itu ada di buku Mbak Nana, ada di buku intelligence, ada itu. Itu namanya false flag operation. Iya kan? Melakukan aksi teror seolah yang lakukan orang Palestina, tapi yang lakukan bukan orang Palestina, yang lakukan Mossad. Itu terjadi. Sebetulnya Anda paham ya? Ya. Jadi sama juga ini. Ini mau mengarah bahwa rezim kita otoriter. Sebetulnya iya kan? spekulasi-spekulasi itu muncul karena ketidakadaan jawaban Pak Presiden. Jadi kerap kali kasus-kasus yang terjadi ini berhenti begitu saja, tidak terselesaikan, sehingga kemudian muncullah begitu persepsi publik bahwa wah, kalau ini tidak selesai berarti ini ada unsur negara yang bermain dan sebagainya. Karena, saya tidak ada jawaban, maka kemudian saya ingin menjamin, saya ingin membangun Indonesia yang beradab, ya. Itu cita-cita saya. Saya ingin membangun pemerintah yang bersih. Saya ingin punya polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelligence yang bersih. Anda tahu, saya mau tanya sekali lagi ya, saya ini korban juga. Tapi saya itu berpikir yang besar, concern rakyat, pangan, energi, benar nggak? Dengan perang, harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan terkendali atau tidak? I think we are doing a good job. Jadi percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Itu yang ingin kami dengar, Pak. Iya.
Percayalah, saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar. Ya. Justru sampai aktornya. Iya, sampai aktornya. Saya rasa pernyataan Pak Presiden sudah boleh soal yang itu ya. Dan berarti Bapak tadi bicara secara tegas tidak boleh ada warga yang diintimidasi, yang diteror karena mengkritik pemerintah. Tidak boleh. Jaminan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Kalau wewenang ada, itu saya lakukan. Ya. Bapak, apakah memberikan tenggat waktu ke Kapolri, Pak, untuk pengusutan kasus ini? Ya, saya ini orang realistis dan saya seorang yang adil. Dari segi kapasitas, kita biarkanlah mereka bekerja. Ya. Tapi tidak hanya Polri, banyak lembaga lain juga harus bekerja. Ya. Lembaga lain penegak hukum juga yang di luar penegak kepolisian. hukum, ya kan? Apakah Bapak terbuka dengan ide membentuk tim independen untuk membackup ini, Pak? Kita bisa pertimbangkan. Asal independen ya. Independen. Ya, jangan semua LSM yang sudah a priori benci sama pemerintah yang dapat uang dari luar negeri, ya kan? Ya kan? Kalau Anda mau bicara apa adanya, saya juga bicara apa adanya, gitu. Iya kan? Tapi yang jelas malam ini kami sudah mendengarkan langsung statement dari Presiden. Presiden sangat bold. Begini, Tegas soal saya hal itu ingin karena- menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini? Kalau itu dari aparat. Dan saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya. Kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani ngelawan menteri. Akhirnya kita pecat kan, banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa nggak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan. Tapi kan saya tidak mau sedikit-sedikit mengeluh atau sedikit-sedikit mencari simpati rakyat. Ya ini pekerjaan saya dilantik untuk itu, saya bersihkan. BUMN saya sedang bersihkan. BUMN selama ini salah satu kebobolan kita paling besar. Jadi dari Mbak Nani, memang ini masalah Indonesia gitu loh. Di mana-mana, ya kan? Jadi tapi percayalah bahwa tidak ada niat dari pemerintah, apalagi yang saya pimpin, untuk lakukan seperti itu. Come on, apa sih? Benar nggak? Rakyat kita nggak bodoh. Saya mau ingatkan ya, sampai hari ini rakyat yang di bawah itu dukung saya. Persis yang disampaikan tadi Pak Dede. Iya kan, kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Tapi mereka tahu kalau rusuh, semua negara yang rugi. Mau ganti saya, tunggu dong 2029. Jadi negara yang beradab ya. Sabar ya. Iya, sabar. Tapi yang saya lihat ya, Mbak Nana harus objektif juga ya, sebagai seorang tokoh, bahwa destabilisasi, disinformasi itu bagian dari bernegara. Jadi ada negara-negara tertentu yang punya keahlian di situ, regime change, color revolution, come on. Masa Anda nggak pernah baca, nggak pernah lihat, ya kan? Asia Tengah. Apakah Bapak membaca kritikan-kritikan yang dilontarkan baik oleh pengamat yang Bapak sebut tidak patriotik seperti tadi pertanyaan Mbak Eno, atau dari orang-orang yang memang selama ini kritis terhadap pemerintah, itu semuanya bermuara pada keinginan untuk regime change, Pak Presiden? Tidak semuanya, saya tidak pernah katakan semuanya. Sebagian Tapi besar. ada, oh jelas ada. Ya kan, jadi begini. Bagaimana Bapak membedakan itu, Pak? Mana yang menurut Bapak memang ini sudah keluar jalurnya, sudah saya ingat begini. istilah Bapak makar waktu dulu bulan Agustus ada demo, dan mana yang memang ya ini sesuatu yang, Ya kan, yang wajar. Jelas waktu Agustus ya jelas makar, dia mau bakar gedung DPR, Kantor gubernur. kantor gubernur. Institusi pemerintahan mau dibakar, dia semakar, bikin kerusuhan, bawa bom molotov, ya kan?
Tidak ada LSM yang ribut soal bom Molotov. Oh, banyak yang Ada yang protes nggak? menyampaikan, banyak Pak yang Jujur lah. protes, banyak yang Nggak, protes, come on, sudahlah. banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya, rekam Mungkin digitalnya. Tetapi untuk dalam- ya. tahun satunya kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Biar aja, ayo silakan. Oh, iya, Kata silakan. Bapak Presiden Ya, biar ya, ya. biar Oh hidup. iya, biar hidup. nggak apa-apa. Ini kesempatan Dalam- bagi saya jawab. Ini Boleh nggak? menarik. Betul Pak. Oh iya. Terima kasih kesempatan. Ada yang ribut nggak soal bom Molotov? Banyak Pak yang Aduh, Banyak come yang on, ribut. nggak objektif. Banyak yang Nggak ada. Bapak, dan- Ada yang ribut nggak gedung DPR mau dibakar? banyak Pak, pemberitaan come media on. juga banyak soal itu. Nggak ada itu. Pemberitaan waktu media banyak soal itu, sedikit. banyak yang mengecam. Ya, saya hormati itu, silakan. Tapi begitu bakar-bakar itu kriminal. Ya. Tapi kenyataannya Pak, ratusan yang ditangkap kemarin itu kebanyakan justru mahasiswa. Ada satu penelitian yang menyebut terbesar sejak zaman reformasi penangkapan yang terjadi pada mahasiswa dan aktivis Pak. Tetapi provokatornya atau siapapun yang bertanggung jawab, aktor yang menyuruh dan sebagainya itu tidak pernah terungkap, alih-alih dibawa ke pengadilan Pak Presiden. Ya itu tantangan kita harus cari. Saya baru menjabat berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5. Masih ada waktu untuk saya membuktikan? Kami tunggu pembuktian itu Pak Presiden. Kami tunggu pembuktian itu. Iya. Hah? Jumlah koruptor yang saya tangkap berapa? Come on, ya kan? Percaya, saya sumpah untuk membela rakyat saya. Saya pertaruhkan jiwa saya berkali-kali. Saya tidak rela. Saya tinggalkan negara ini nanti pada saat saya dipanggil Tuhan. Saya tidak rela ini jatuh ke tangan maling-maling, bandit-bandit. Saya tidak rela. Baik Pak. Ya. Dari Mbak Nana cukup dulu. Sebetulnya masih ingin panjang, cuma masih Nanti banyak round 2 ya, lain. nanti round 2 ya. Karena masih ada Bang Bosman Mardigu yang belum kebagian. Saya mau menjawab itu dengan sangat gamblang. Oh, sangat gampang. Saya senang. Terima kasih. Apa saja. Ya. Terima kasih.